menyebutkan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh. Bahwa peserta didik atau murid yang ada di kelas kita itu memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat jamaah. Kodrat alam adalah hal-hal yang melekat pada dirinya seperti bapak. Anak sekarang mungkin lebih senang dengan gadget, lebih senang dengan video, karena memang zamannya sekarang di era digital dan itu sangat berbeda dengan apa yang kita alami saat kita masih sekolah dulu. Nah, kemudian peran pendidik itu seperti apa? Nah, peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dan Pak Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat.
Cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Bapak Ibu biasa sampai minum dulu, mau apa? Pakualaman di Jogja. Ki Hajar sempat kuliah di Sofia atau sekolah dokter pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda lama, Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik sekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sengkulur, Ing Mantio Mangunkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat tersemai benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan
pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah lalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan menjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar, bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siang sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang. Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020, dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa, dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Politik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, subuh yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman. Ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah jadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga,
bagaimana seorang pendidik itu jangan memaksakan. Ketika murid itu ibaratnya padi, kita nggak akan bisa memaksa dia menjadi buah. Biarkan dia tumbuh menjadi padi. Ketika itu adalah tanaman jagung, biarkan jagung tumbuh dengan baik gitu. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita anak harus menjadi apa, tapi membiarkan mereka untuk bisa mengenali bakat minatnya untuk akhirnya berkembang sesuai dengan jalannya. Ya, Bapak Ibu, kita di sini akan bicara mengenai kebutuhan murid. Jadi ketika kita mendidik, kita perlu untuk memahami kebutuhan apa yang dimiliki atau yang diharapkan oleh murid-murid kita di kelas. Nah, di sini ada dua lingkaran ya. Di lingkaran dalam itu yang paling tengah yang menjadi sentral adalah bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, semua murid kita itu pasti dan juga kita memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan fisiologis yang perlu dipenuhi untuk bisa akhirnya belajar dengan baik. Ini pertanyaan seperti apa? Ketika dia butuh makan, ketika dia butuh minum, tidur. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya ketika di kelas, kalau kita suka ngeliat ada anak tuh yang bawaannya ketawa, terus senangnya bercanda. Nah, itu kebutuhan dia untuk kesenangan lebih besar. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang butuh kebebasan. Biasanya anak-anak yang agak sulit untuk diatur, senangnya berkreasi. Nah, ini adalah anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak-anak yang mungkin suka bermanja-manja, ingin diperhatikan, ingin banyak curhat. Nah, ini biasanya anak-anak yang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada juga kebutuhan mengenai penguasaan. Ada beberapa anak yang mungkin perlu ditantang lebih, diberikan tugas banyak karena dia merasa, wah, saya bisa melakukan hal-hal yang lebih tinggi daripada potensi yang saya miliki. Oke, next. Berperilaku dari seorang manusia itu bukan hanya berlaku untuk murid-murid kita, tapi juga kita sebagai guru. Nah, ini secara umum seseorang bisa berperilaku karena 3 motivasi ini. Nah, dari yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah biasanya anak-anak yang melakukan atau menaati peraturan supaya nggak dapat hukuman, supaya misalnya nggak dapat poin, supaya nggak ditegur sama guru. Ini baik gitu, tapi ini masih di tingkat awal. Nah, kemudian ada juga yang motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kan beberapa anak yang ketika dia menaati peraturan atau mengikuti perintah-perintah kita karena dia ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji, pengen dapat imbalan, pengen dapat nilai bagus, supaya nilainya KKM, atau seperti itu. Nah, sampai yang ketiga adalah ketika Ibu Angga
Oke, Bu Susan coba. Bisa jadi ada itu tidak perhatian orang tua yang tersebut. Lalu yang kedua ada cari perhatian ini untuk mungkin dia si ibu abang ini memperhatikannya. Atau yang ketiga jadi memang punya sifat temperamen sehingga apa sih dia tuh pengen sekali kenal sendiri gitu ya dengan ulangnya itu sih. Ya, terima kasih Bu Luza untuk analisisnya. Jadi kalau tadi kenapa saya bilang dasar, karena setiap anak itu anak yang melakukan hal yang begitu, dia pengen bebas untuk melakukan segala sesuatu. Dia pengen actionnya ini, walaupun memang sebenarnya dia butuh kasih sayang, tapi menurut saya mengarah ke kebebasan begitu. Harus lihat juga dari sidurnya, karena kan ini anak-anak yang mengeluhkannya gitu kan misalnya, sedangkan kita belum tahu kondisi yang pastinya Doni itu seperti apa, apakah memang dia membutuhkan kasih sayang, mencari perhatian dari gurunya gitu kan, ataukah memang ada yang lain seperti itu. Oke. Bisa jadi penghargaan gitu ya. Ya memang anak ada berbagai-macam motif gitu ya dari seorang anak dalam satu kasus gitu ya. Mungkin kalau hanya melihat dari pengembangan siangnya aja itu ternyata dari kayak kebutuhan bertahan hidup gitu. Mungkin tadi karena nggak ada makanan dan berarti kan dalam kata lain orang tuanya mungkin tidak memperhatikan gitu ya. Tidak memperhatikan, akhirnya tuh anak mencari perhatian lain. Nah bisa jadi juga kan dia sebenarnya mungkin punya bekal juga tapi tetap minta gitu ya. Karena itu tadi saya pengen ada guru yang negur misalnya gitu, ingin diperhatikan atau pengen ada kebebasan supaya saya bisa ngapain aja, saya punya kekuasaan. Jadi memang betul ya Bapak Ibu, kita punya banyak inspirasi ketika melihat masalah anak gitu. Kita harus lihat dari berbagai macam sudut pandang untuk akhirnya memahami sebenarnya inti dari permasalahan itu seperti apa. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Iya, tadi kita sudah bicara mengenai ini ya, motivasi ketika anak-anak melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya di sini ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada umumnya, ketika kita di sekolah, anak tidak menaati peraturan, gitu ya, kita biasanya akan langsung kasih hukuman, gitu kan? Harapannya biar perilakunya tidak berulang, anaknya jerah, dan akhirnya menaati peraturan. Tapi sebenarnya ketika kita lihat tadi di slide sebelumnya, kita berharapnya anak-anak itu bisa melakukan sebuah perilaku yang baik atas keinginan sendiri, bukan atas paksaan, apalagi hanya sekedar untuk mengikuti peraturan. Nah ini dalam pendidikan guru penggerak sebenarnya ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah perbedaannya apa? Itu biasanya dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan, dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Nah, kesannya si korban itu mendapatkan keadilan. Misalnya gini, ketika anak memukul
memukul temannya, pasti yang dipukul itu kan dapat hukuman, seakan-akan anaknya jadi korban sudah terbalaskan rasa tidak nyamannya gitu ya. Nah kemudian murid atau anak akan tersakiti karena gimana pun hukuman itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Nah ini makanya disebut sebagai identitas gagal. Mungkin anak tersebut tidak akan mengulangi di keesokan harinya, tapi secara psikis kita nggak pernah tahu apakah dia masalahnya terselesaikan. Kita hanya melihat mungkin kalau kita berjalan psikologi pendidikan gitu ya, lebih ke behavioristiknya aja gitu ya, yang penting perilakunya berubah tanpa kita memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah kemudian ada konsekuensi. Nah konsekuensi diberikan pilihan untuk membuat solusi, itu kan akan timbul ya harga dirinya. Oh merasa suara saya didengarkan, saya ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Nah akhirnya dia mendapatkan kekuatan. Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Karena nggak pakai masker kok pusing gitu ya. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi.
sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya bisa ya untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Harapannya ke depannya kita ketika membedakan. Positif. Nah, ini saya merujuk pada pengertian yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif itu apa sih? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama aja. Sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi ibu-ibu ini kadang ada yang berpikir ketika kita bicara mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana yang ada keberpihakan pada murid, mungkin orang berpikir bahwa seakan-akan murid ini diberikan kebebasan. Tapi sebenarnya bukan kebebasan yang tanpa ada batasan, tapi bagaimana? Sebuah hal-hal yang baik, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan, karena adanya motivasi internal, keinginan diri dia sendiri, bukan karena ada guru yang memperhatikan, bukan karena ada peraturan yang takut dia langgar. Nah, tadi kita udah banyak bicara mengenai restitusi. Restitusi itu sebenarnya apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Untuk bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Harapannya apa? Supaya mereka bisa tahu mereka mau jadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Ya, di dalam penerapan restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada 5, ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, ini supaya kita lebih gampang untuk memahaminya, saya kasih tunjukkan kalimat-kalimat yang biasanya keluar. Pertama adalah penghukum. Sebenarnya kalau penghukum itu kita semua juga tahu ya. Saya rasa kita adalah produk yang pernah merasakan hukuman yang kita pernah merasakan, pernah tidak salah. Kita dulu masih berada
sudah mereka lakukan. Kesalahan itu wajar, umum dilakukan, tapi apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Nah, ini yang kemudian adalah tawaran mencari solusi, bukan paksaan. Ya memang ini kalau penerapan restitusi itu lama ya. Lamanya apa? Karena kita, nah kamu mau ngapain gitu, apa yang mau kamu lakukan? Mungkin akan lebih mudah ketika kita menghukum atau jadi pemantau. Ya poin 10 gitu, poin 5 itu cepet gitu ya selesai. Tapi ketika restitusinya kan kita sendiri sebagai gurunya juga mesti sabar gitu ya untuk bisa mendengarkan diri kita untuk membuat solusi. Nah, kemudian adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita sudah belajar ya Ibu kita mengenai kebutuhan dari tiap-tiap murid. Jadi ketika kita menemukan anak yang bermasalah, kita mesti sebentar merenung sebenarnya kebutuhannya itu apa gitu ya. Karena bisa jadi anak itu pun juga nggak paham kebutuhannya dia apa. Nah, makanya kita sebagai guru nih perlu memahami kebutuhan mereka apa, sehingga akhirnya nanti kita bisa tahu solusi untuk mereka anak-anak itu ke depannya seperti apa. Nah, yang kemudian ini adalah hal yang baik dari ciri restitusi gitu ya, mungkin dibandingkan dengan yang posisi kontrolnya adalah bagaimana ini bisa menguatkan diri sendiri dan memperbaiki hukuman. Ketika anak dihukum terlalu berat gitu ya, karena kita sebagai guru kan hanya berpikir oke, dia udah selesai nih masalahnya, udah gak ada pelanggaran sama sekali, tapi mungkin kita mengabaikan perasaan yang dia miliki, bagaimana dia berjuang supaya gak terlambat, misalnya supaya dia gak dapat poin lagi. Nah itu kan dia gak tahu nih bagaimana kontrak pertentangan batinnya yang dia rasakan. Nah kalau di sini kita akan menguatkan anak kita untuk akhirnya bisa memperkuat hubungan bukan hanya kepada kita tapi mungkin kepada korban, sehingga nanti relasi dia dalam masyarakat itu juga baik. Nah ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini pun juga mengajak murid untuk bisa melakukan refleksi. Karena bisa jadi anak itu melakukan kesalahan tapi nggak tahu gitu apa yang terjadi sama diri saya ya gitu. Makanya mungkin karena kamu terlambatnya udah berapa kali ya mungkin saya lupa. Karena mungkin anak itu berulang tapi tidak melakukan refleksi, nggak melihat itu apa yang terjadi dalam dirinya. Nah kemudian yang terpenting adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Ketika kita melakukan hukuman, kita sebenarnya sebel sama tindakannya ya, tapi kadang anak kan melihatnya, oh ibu itu benci sama saya nih, saya selalu terlambat. Padahal sebenarnya kita fokus pada tindakan. Nah di restitusi ini makin jelas bahwa kita ingin anak ini berubah dari dalam dirinya dan bukan karena kita atau orang lain. Oke. Nah ini adalah penerapan segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Kenapa segitiga? Nah yang pertama tahapnya adalah menstabilkan identitas. Nah ini ketika kita melakukan pembicaraan gitu ya, komunikasi dengan murid, kita menstabilkan identitas diri dulu nih ketika murid melakukan kesalahan. Caranya gimana? Kita bisa mengatakan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi umum banget sesuatu yang wajar ketika dia melakukan kesalahan. Dan yang terpenting itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Karena terkadang buat beberapa anak yang gak pernah melakukan kesalahan dan sekarang dapatkan kesalahan itu kan biasanya langsung stres ya. Aduh saya salah banget nih gitu. Nah sebenarnya kita berusaha mengupayakan identitasnya itu tidak tersakiti gitu ya. Kita menstabilitas bahwa ini umum loh, ini gak apa-apa dilakukan. Nah sampai akhirnya kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita nanya nih, kamu tentunya punya alasan ya nak, kenapa sih kamu terlambat, kenapa sih kamu mencuri misalnya, kenapa sih kamu melakukan pelanggaran ini. Nah kita tanya tuh alasan efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah di sini nih proses restitusi bagaimana kita bisa mengajak murid gitu, untuk mendapatkan solusi dari apa yang diharapkan gitu. Solusinya bukan untuk kebaikan kita sebagai guru, tapi juga kebaikan dia sebagai murid dan sebagai pribadi. Nah sampai akhirnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kan biasanya ketika ibu-ibu masuk kelas, itu kan ada peraturan kelas ya, ada keyakinan kelas, kesepakatan dengan kelas seperti
kan biasanya anak bilang, oh saya malu sih bu, saya nggak pengen seperti itu gitu. Nah sampai akhirnya kita mengajak dia akhirnya berarti kamu mau berubahnya seperti apa, orang seperti apa sih yang kamu inginkan gitu ya gitu. Itu ada video yang disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Zaidul Dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang digunakan adalah menyerahkan motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan. Dan sisi yang ketiga adalah yang berkembang. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu sekarang? Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada yang kesal. Bapak juga karena apabila ada yang menurut bapak begitu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya mendengar-dengar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendengar saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang tidak seperti yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang tidak memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan biasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu-satu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Menganggap kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakuti kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah belum berkaitan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, kira-kira nih Bu, tadi sudah mendengarkan kayak penjelasan. Untuk penerapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama, tidak semua guru ya, tidak semua guru bisa memahami ya. Mungkin kalau kita sekarang
jurusan. Mungkin Bu Nirmala. Kalau kasus yang mungkin parah kayak maaf misalnya tindakan kriminal, narkoba, dan sebagainya, itu mungkin kita sebagai seorang pendidik agak susah untuk mengatur emosinya. Pasti kan kita kan tegas dengan emosi, mungkin butuh proses untuk itu. Jadi dari kasusnya hanya seperti yang tadi ditampilkan anak SD meminta bekal temannya, mungkin itu bisa memposisikan di posisi segitiga itu sih menurut saya. Jadi dari kalau perlu mengelola emosi terlebih dahulu sebelum akhirnya ketemu sama murid yang bersangkutan. Ya memang ini sesuatu yang baik, memang banyak tantangan ya Bu. Jadi kita memang harus belajar lagi, banyak berlatih lagi supaya kita bisa menerapkan ini dengan baik. Ya mungkin bisa lanjut Bu kan? Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Farel. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Kamu tahu kenapa Ibu panggil di sini? Gak tahu Bu. Iya. Jadi ini tadi wali kelas kamu mengatakan kalau Farel hari ini terlambat dan juga beberapa hari sebelumnya. Apakah itu betul? Betul sekali Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, kenapa ya Farel terlambat? Ya, mungkin kan saya tidurnya kemalaman jadinya bangun kesiangan Bu. Oke, mau. Perasaan kamu gimana dengan datang terlambat ini? Ya tenang Bu, panik. Panik ya? Oke, bisa konsentrasi di kelas? Tidak Bu, benar. Oke, berarti mengganggu ya. Nah, kira-kira dengan adanya masalah keterlambatan ini, Farel sudah memikirkan belum kira-kira solusi untuk kedepannya seperti apa? Ya, mungkin solusinya untuk tidur lebih cepat dan memasang alarm agar bangun tepat waktu. Oke, agar bisa bangun lebih tepat waktu ya. Ya sebenarnya kan gini ya, namanya manusia kita punya kesalahan itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang normal. Gak ada semua orang tuh yang sempurna. Tapi kan karena Farel masih bersekolah dan kita punya keyakinan kelas untuk disiplin ya. Jadi kedepannya harapannya Farel bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nah tadi Farel mengatakan untuk masa alarm bangun tidur lebih cepat. Kira-kira akan dimulai dari kapan? Mulai dari hari ini. Mulai dari hari ini? Yakin bisa? Insya Allah bisa Bu. Oke, semangat ya. Ya Bu, kasih Bu. Dengan diskusi dengan saya tadi, saya merasa dihargai dan diberi kebebasan untuk mencari solusi agar tidak mengulangi kejadian saya yang sebelumnya. Terima kasih. Tadi sebenarnya kalau dilihat ketika kita melakukan restitusi untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat gitu ya, itu mungkin tidak akan memerlukan waktu yang lama. Kita bisa dengan singkat dan ternyata hasilnya sangat baik untuk diterima oleh murid gitu ya. Bagaimana tadi kalau kita lihat bagaimana dia merasa diterima, tidak merasa dihakimi gitu ya. Nah harapannya ketika anak-anak ini mendapatkan pengalaman yang baik, ada motivasi internal dari dirinya supaya dia tidak akan mengulanginya lagi. Karena sebenarnya anak-anak itu sudah tahu ya solusinya atas permasalahan yang dia lakukan atau yang dialami itu seperti apa. Tapi terkadang butuh penguatan gitu ya, butuh penguatan. Nah harapannya ketika kita melakukan restitusi ini, anak-anak bisa mendapatkan motivasi gitu, ada perasaan didengar, ada dia mau berubah, bukan karena kita sebagai gurunya, bukan karena peraturan yang harusnya dia seperti itu, tapi karena memang dia jadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Nah ini
belajar Dewantara bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus menjadi among. Among di sini adalah kita bisa menuntun anak supaya dia bisa menemukan hal-hal yang baik, bisa melakukan sesuatu yang terbaik hingga akhirnya mereka bisa bahagia tapi juga nantinya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Nah itu kan tantangan buat kita ya. Mungkin harapannya ketika kita sudah melakukan eksekusi dengan baik, anak-anak ini bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemahaman bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Harapannya bukan hanya sekadar lepas dari yang namanya pelanggaran, tapi juga akhirnya bisa mengoptimalkan bakat minatnya hingga akhirnya bisa berprestasi. Itu ya harapannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya, bagaimana nanti anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik. Dan memang akhirnya kita sebagai pendidik ini diharapkan bisa jadi among yang baik, bisa menuntun mereka supaya mereka bisa menemukan jalan yang baik hingga akhirnya bisa berprestasi dan juga bisa bahagia dimanapun dia berada. Oke, next. Nah, ini yang terakhir. Harapannya bisa saling mendukung hingga akhirnya bersama membangun budaya positif untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang membahagiakan murid. Bersatu menguatkan disiplin positif mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berprestasi. Jadi ibu-ibu sekalian, saya rasa itu saja presentasi dari saya. Bergandengan tangan untuk menerapkan keyakinan dan juga restitusi di depan guru-guru kita, harapannya supaya sekolah kita menjadi lebih baik, menjadi sekolah ramah anak, dan akhirnya bisa menghasilkan murid-murid yang tidak hanya berprestasi tapi juga bisa